Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi nih di video lainnya. Gini guys, kalau ada orang yang beneran serius sama kita, dia tuh nggak bakal bikin kita nebak-nebak. Orang yang niat serius tuh nggak mungkin buang waktu, tenaga, apalagi perasaan kalau emang nggak kebayang ada masa depan bareng. Masalahnya, banyak orang justru suka buta sama sinyalnya. Malah kebanyakan mikir ribet, overthinking, atau kelewatan momen gitu aja. Padahal, orang yang serius tuh beda banget sama yang cuma nyari perhatian atau sekadar main-main doang. Cara dia ngomong, cara dia effort, sampai cara dia naruh diri tuh kelihatan jelas kok. Asal kita tahu cara bacanya. Tapi ya, ini nih yang agak nyesek. Banyak orang suka salah kaprah, nganggep sinyal campur aduk itu tanda dia beneran suka. Ujung-ujungnya jadi ngejar orang yang dari awal cuman nganggep kita hiburan, bukan pasangan serius. Nah, makanya di video kali ini, kita bakal lurusin biar nggak bingung lagi. Kita bakal kupas tanda yang jelas banget kalau seseorang udah siap komit beneran. Begitu kita bisa ngenalin tandanya, nggak bakal lagi tuh buang-buang waktu sama orang yang salah. Dan akhirnya bisa notice siapa yang emang ngelihat masa depan bareng kita. Oke, udah siap? Enakin posisinya kalau lagi rebahan. Let's break it down, teman-teman. Jadi gini, gengs. Tanda paling gampang orang serius tuh konsistensi. Nih ya. Jangan gampang baper kalau ada yang sekali-sekali manis, sekali-sekali perhatian, tapi abis itu ghosting kayak hantu. Itu mah bukan serius, itu main-main. Bedain sama orang yang effortnya stabil, hadir terus. Bukan meledak-ledak terus ngilang, tapi hadir terus secara konsisten. Banyak banget yang suka kejebak sama drama hot and cold. Kadang diperhatiin dikit langsung mikir, wah ini passion banget, bucin vibes. Padahal mah bukan. Itu cuman bikin hidup kamu muter-muter kayak roller coaster. Orang serius tuh nggak bikin kamu capek mikir, tapi bikin kamu ngerasa secure. Contoh gampangnya, kalau dia chat, bukan sekadar bales oke, atau iya, doang. Dia bener-bener engage, nanya balik, inget obrolan sebelumnya, bahkan hal kecil aja dia notice. Misal kamu bilang ada ujian, dia follow up. Gimana hasil ujiannya? Atau kamu kemarin pilek, dia tanya lagi, udah enakan belum? Nah itu baru namanya investasi, bukan basa-basi. Terus lihat waktunya juga. Orang serius nggak datang pas gabut doang, tapi bener-bener nyempetin meskipun sibuk. Itu udah bukti dia nganggep kamu penting. Dan yang lebih gokilnya, kamu nggak perlu ngejar. Nggak perlu drama minta perhatian. Dia kasih effort itu natural. Karena emang niatnya mau bangun sesuatu bareng. Bukan numpang seneng doang. Tapi sayangnya, banyak yang malah salah paham. Ada yang bilang, ih kok kayak clingy sih? Padahal beda jauh ya. Clingy itu desperate, nyedot energi, bikin kamu sumpek. Konsisten itu komitmen, bikin kamu nyaman, makin kuat bareng. Clingy bikin kamu drained, tapi konsisten bikin kamu naik level. Jadi kalau masih bingung, nih orang serius apa cuman main-main? Jawabannya gampang banget. Lihat polanya. Konsisten atau random? Stabil atau bikin kamu overthinking tiap hari? Karena inget ya, orang yang bener-bener serius tuh nggak bikin kamu nebak-nebak. Konsistensi mereka udah cukup jadi jawaban, tanpa perlu ribut janji-janji manis yang ujung-ujungnya PHP. Nah lanjut ya. Masuk ke tanda kedua nih. Jadi kalau ada orang yang serius sama kita, biasanya kelihatan dari gimana dia ngomong soal masa depan. Banyak banget yang kelewat sinyal ini karena terlalu fokus sama momen sekarang doang. Kayak, wah tadi dia bales chat cepet. Wah vibes ngedate kemarin enak banget. Atau, wah lagi asik nih ngobrolnya. Padahal kalau orang udah mikir long term, omongan sama tindakannya otomatis berubah. Pelan-pelan mulai ngejahit kita ke dalam rencana hidupnya, dan kerennya itu nggak kelihatan maksa. Kalau kamu peka, bakal kerasa dari hal-hal kecil yang dia ucapin. Dia nggak cuman ngomong, weekend ini kita ngapain ya? Tapi mulai nyeret-nyeret waktu lebih panjang. Kayak ngomongin konser bulan depan, liburan, atau acara keluarga jauh ke depan. Contohnya, next summer seru kali kalau kita hiking ke sana. Atau, ada resto baru tuh, kita harus cobain kapan-kapan. Kedengarannya casual, tapi sebenarnya itu cara dia nunjukin kalau dia ngebayangin kamu masih ada di hidupnya. Itu udah bukan flirting receh lagi, tapi tanda dia ngeproyeksikan komitmen. Dan ini nggak cuma soal liburan atau jalan-jalan doang. Orang yang serius bakal secara natural narik kamu ke obrolan yang lebih dalam. Tentang karir, tempat tinggal impian, sampai gambaran hidup ke depan. Bedanya kerasa banget.
Bukan gue pengen begini, tapi kita pengen begini. Pergeseran kecil dari aku ke kita itu clue gede banget. Dan percayalah, orang gak sembarangan pakai kata kita. Kalau udah pakai itu, artinya visi hidupnya lagi diselarasin sama kamu. Tapi ya, jangan juga baper duluan. Gak semua yang ngomongin masa depan berarti besok langsung ngajak nikah ya. Ada juga yang cuman jago ngomong, tapi pas waktunya realisasi malah kabur. Makanya penting banget cek konsistensi. Beneran bikin rencana terus dijalanin, atau cuman ngelempar ide random terus hilang pas eksekusi. Orang yang serius gak sekadar mimpi bareng, tapi beneran komit buat bangun sesuatu yang nyata. Dan nih hard truth yang sering di-skip. Kalau dia gak pernah nyelipin kamu di rencana masa depannya, ya berarti emang dia gak ngebayangin kamu ada di situ. Sesimpel itu. Orang yang bener-bener ngelihat kamu long term gak bakal ninggalin masa depannya kosong. Dia bakal isi dengan kamu berdiri di sebelahnya. Next ya, masuk ke tanda ketiga ya. Dia mulai buka diri secara emosional. Jadi gini, kalau orang cuma sekadar suka sama kamu tapi nggak serius, biasanya obrolan tuh dangkal banget. Paling banter ngomongin kerjaan, ngeluh capek, atau bercanda receh. Udah gitu doang. Kenapa? Karena buka hati itu resiko. Dan orang nggak bakal ngasih kerentanannya ke seseorang yang dia anggap cuma numpang lewat. Tapi beda cerita kalau dia niatnya serius. Dia mulai ngajak kamu masuk ke dunianya. Dia cerita soal rasa takut, insecure, mimpi-mimpi, bahkan hal-hal yang biasanya nggak semua orang tahu. Bisa aja dia sharing pengalaman masa kecil yang berat, tekanan di kerjaan, atau rencana hidup ke depan yang masih jadi angan-angan. Nah, kuncinya di sini. Dia cerita bukan cuma buat ngeluh, tapi karena dia percaya sama kamu. Dia lagi ngetes, kamu bisa nerima gua apa adanya nggak tanpa ngejudge? Sayangnya banyak orang yang salah langkah di fase ini. Begitu pasangannya curhat, langsung dipotong. Udah jangan dipikirin, atau buru-buru sok jadi teknisi, nyari solusi instan. Padahal bukan itu yang dia butuhin. Dia nggak lagi nyari mekanik buat benerin masalahnya. Dia lagi nyari partner yang bisa nemenin dia ngelewatin semuanya. Kadang itu kelihatan simple banget. Abis hari yang berat, dia nggak bilang gua baik-baik aja, tapi malah buka unek-uneknya, bahkan bisa nangis di depan kamu. Itu bukan kelemahan bro sis, itu investasi. Itu tanda dia milih kamu buat jadi sandaran. Dan ada satu hal penting lagi, cara dia hadapin konflik. Kalau hubungan cuma main-main, orang pasti males banget ribut atau bahas hal berat, toh nggak ada niat jangka panjang. Tapi kalau dia serius, dia justru bakal bawa masalah ke meja obrolan. Biar nggak jadi dendam, biar nggak nyimpen sakit hati. Emang kadang nggak enak, tapi itu justru bukti dia lihat kamu buat long term. Dia lebih milih kerja bareng nyelesain masalah ketimbang ninggalin kamu gitu aja. Jadi bottom line-nya gini. Kalau dia udah buka diri secara emosional, cerita rahasia, struggle, bahkan mimpinya, itu jangan disepelein. Karena orang nggak bakal ngasih dunia emosinya sembarangan. Kalau dia udah sampai ke titik itu, artinya dia nggak lihat kamu cuma sebagai bab sementara, tapi udah ngelihat kamu sebagai bagian penting dari keseluruhan ceritanya. Nah, tanda keempat ini gokil banget, gengs. Kamu jadi prioritas, bukan cuma opsi cadangan. Banyak orang tuh kejebak di zona pilihan sampingan, tanpa sadar. Mau diajak ketemu dadakan, oke aja. Chat dibales tengah malam, tetap seneng. Padahal mah, itu bukan tanda serius, itu sisa-sisa atensi doang. Kalau orang beneran niat sama kamu, dia nggak bakal bikin kamu merasa kayak figuran. Kamu jadi pemeran utama. Dan itu kelihatan jelas dari effort dia. Cek aja jadwalnya. Orang yang cuman iseng sama kamu bakal datang pas ada waktu luang doang. Kalau nggak ya bye. Tapi kalau serius, sibuk kayak apapun, dia tetap cari celah buat nyempetin ketemu kamu. Dia nggak numpahin kamu di slot kosong kalender, tapi bener-bener bikin ruang khusus. Itu udah bukti nyata, karena waktu tuh komoditas paling mahal. Jadi kalau dia kasih kamu waktunya, bukan remahan, itu hidangan utama bro sis. Terus jangan cuma lihat dari waktunya doang, perhatiin juga sikapnya. Lagi sakit, dia ngecek kabar, kadang bawain obat. Lagi stres, dia dengerin, bukan ngacir. Ada momen penting buat kamu, dia inget, bahkan kadang ikut hadir buat nyemangatin. Itu semua bukan basa-basi, itu tanda kamu bener-bener masuk ke list prioritas dia. Dia nggak cuma main di pinggiran hidup kamu, tapi udah mulai ngebangun sesuatu bareng kamu. Sekarang gini, banyak banget yang masih ngejar orang yang selalu bilang, sorry sibuk banget.
terus kamu masih nungguin dengan harapan dia bakal berubah. Padahal simple. Orang serius pasti nyediain ruang buat kamu, nggak pakai nanti-nanti. Kalau dia peduli, kamu nggak akan digantung di pinggir lapangan. Kamu ditarik masuk jadi bagian dari tim intinya. Tapi ingat juga, prioritas bukan berarti dia nge-skip seluruh hidupnya demi kamu. Dia tetap punya urusan sendiri, tetap sibuk sama kerjaan, keluarga, atau hobinya. Bedanya, kamu tetap dapat space jelas di situ. Kamu tetap merasa dilihat, dianggap penting, dan dihargai. Nah, itulah sweet spot komitmen. Jadi kalau kamu dapat orang yang konsisten hadir, konsisten effort, konsisten nyediain waktu, jelas banget kamu bukan cadangan. Kamu itu orang yang dia pilih buat dibawa jauh ke depan. Oke, lanjut ya. Masuk ke tanda kelima. Kamu dikenalin ke inner circle-nya. Nah, ini penting banget. Karena kalau orang bener-bener serius sama kamu, dia nggak bakal nyimpen kamu kayak aib negara. Dia justru mulai ngejahit kamu ke bagian paling penting di hidupnya. Keluarga, sahabat dekat, orang-orang inti di sekitarnya. Dan jangan salah, ini bukan hal sepele. Orang nggak sembarangan ngenalin pasangan ke lingkaran terdekatnya kalau dia nggak lihat ada potensi serius. Jadi kalau kamu udah dibawa masuk, artinya kamu punya value gede buat dia. Sekarang bandingin, kalau kamu cuman jadi opsi sementara doang, pasti kerasa bad tuh bedanya. Kamu nggak pernah dikenalin ke teman-temannya, nggak pernah dengar cerita soal acara keluarga. Bahkan kalau nggak sengaja ketemu orang yang dia kenal, status kamu suka dibikin samar. Itu namanya bukan komitmen, tapi compartmentalize. Kamu kayak Kinder Joy yang udah expired ditaruh di rak terpisah, biar nggak nyampur sama dunia pribadinya. Tapi kalau dia udah serius, dia justru pengen dunia kamu sama dunianya nyatu. Bisa dengan ngajak kamu nongkrong bareng temennya, atau ngajak kamu ikut acara keluarga dengan santai. Dan yang lebih penting, dia bakal ngeliat gimana kamu ngeblend sama orang-orang itu. Karena dia tahu hubungan jangka panjang nggak bisa jalan sendirian doang, pasti butuh restu dan vibe dari lingkaran terdekatnya juga. Kalau keluarganya dan teman-temannya bisa lihat kamu baik buat dia, itu bikin dia makin yakin kalau pilihannya tepat. Itu juga kelihatan dari gimana dia ngomongin kamu ke orang lain. Kalau teman-temannya udah tahu detail kecil tentang kamu, kerjaan, kebiasaan, bahkan cerita receh, itu tandanya kamu udah sering banget jadi topik di obrolan dia. Itu jadi kebanggaan loh, brosis. Itu tanda dia pengen orang-orang penting di hidupnya tahu kalau kamu ada. Dan ini nih yang suka bikin orang kaget. Kalau udah berbulan-bulan tapi kamu belum dikenalin ke siapa-siapa, hati-hati. Itu red flag. Orang yang serius tuh pengen pasangannya nyatu sama dunianya, bukan disimpan di balik celana dalam doang, guys. Dia nggak malu nunjukin kamu ke dunia. Karena buat dia kamu seseorang yang layak berdiri di sebelahnya. Jadi, kalau kamu udah dibawa masuk ke inner circle, jangan anggap remeh. Itu bukan sekadar ajakan nongkrong bareng. Itu cara dia investasi lebih dalam. Ngetes apakah kamu bisa nyatu sama hidupnya jangka panjang. Karena kalau orang udah serius, hubungan tuh nggak cuma tentang kalian berdua di ruang privat. Tapi juga tentang gimana kamu bisa jadi bagian dari gambar besar dunia dia. Oke gengs, masuk ke tanda ke-6. Dia dukung kamu buat tumbuh dan selalu nge-push kamu jadi versi yang lebih baik. Orang yang serius tuh nggak cuma cari temen ngobrol atau pasangan buat nemenin doang, tapi cari partner. Nah, partner itu artinya sama-sama tumbuh. Jadi kalau dia emang niat serius, dia nggak bakal nahan kamu, nggak bakal ngejatuhin semangat kamu, dan nggak bakal ngelihat ambisi kamu sebagai ancaman. Justru sebaliknya, dia bakal dorong kamu maju. Karena dia ngerti kalau kamu naik level, hubungan kalian juga ikut naik level. Coba deh perhatiin respon dia pas kamu cerita soal mimpi atau goals. Kalau cuman main-main, paling bales singkat kayak, oh ya keren, habis itu balik ngomongin dirinya lagi. Tapi kalau dia serius, beda. Dia bakal antusias, nanya detail, kasih ide, bahkan jadi orang pertama yang nyemangatin kamu pas lagi down. Dia bakal ikut happy pas kamu dapat kemenangan kecil, dan ngingetin lagi potensi kamu pas kamu mulai lupa sama diri kamu sendiri. Itu bukan sekadar perhatian, itu bentuk investasi. Dan dukungannya nggak cuma di omongan doang, tapi juga nyata. Misalnya kamu lagi ngerjain project sampai malam, dia nggak bikin kamu ngerasa bersalah atau drama minta ditemenin. Kalau kamu lagi coba disiplin nge-gym atau bangun usaha, dia bakal hormatin boundaries kamu. Kadang malah langsung ngegas kamu, kamu lagi males ya? Ayolah balik fokus lagi. Emang awalnya bisa nyolot dikit, tapi sadar nggak sih? Itu tandanya dia lihat masa depan bareng kamu. Dia nggak nyari-cari kesalahan biar kamu jatuh.
tapi lagi ngasah kamu karena dia percaya kamu bisa lebih. Sekarang jujur aja, orang yang gak serius biasanya malah jadi penghambat. Suka bikin drama gak penting, nyedot energi, atau ngambek tiap kamu sibuk ngejar mimpi. Sedangkan orang yang serius tuh kebalikannya, dia align sama misi kamu. Dia bukannya saingan sama pertumbuhan kamu, tapi malah jadi booster biar kamu makin berkembang. Jadi coba tanya ke diri sendiri, apakah dia orang yang selalu nge-push kamu, nyemangatin kamu, dan percaya sama visi kamu? Atau justru bikin kamu stuck di drama nggak jelas? Karena orang yang benar-benar serius nggak bakal ngehambat pertumbuhan kamu, bakal ada kontribusi di dalamnya. Dan itu tandanya dia nggak sekadar nyari momen sebentar sama kamu, tapi lagi bangun pondasi buat perjalanan seumur hidup bareng kamu. Nah, terakhir dan gak kalah penting, dia nunjukin loyalitas lewat tindakan, bukan cuman kata-kata manis doang. Karena gini, bukti paling nyata seseorang benar-benar serius sama hubungan tuh ada di loyalitas. Dan loyalitas itu bukan sekadar dia selingkuh atau enggak, tapi lebih dalam lagi. Fokusnya kemana, energinya buat siapa, komitmennya lari ke arah mana. Kalau dia serius, tindakannya bakal jauh lebih kenceng ngomong daripada kata-kata manis yang keluar dari mulutnya. Jadi kamu nggak bakal bingung atau curiga tiap hari, karena dia udah konsisten nunjukin kalau kamu itu pilihannya, bukan sekadar selingan. Sekarang bayangin, kalau cuma main-main, biasanya orang masih keep options open. Masih flirting sana-sini, masih ngasih celah ke mantan atau orang lain di DM, atau sikapnya bikin kamu mikir, ini orang serius gak sih? Tapi kalau dia beneran niat serius, pintu-pintu itu dia tutup sendiri. Dia nggak butuh backup plan, nggak butuh cadangan. Fokusnya cuma ke kamu, invest penuh bukan karena dipaksa, tapi karena dia ngerasa kamu layak dikasih komitmen. Itu baru loyalitas yang asli. Loyalitas juga kelihatan pas kamu nggak ada di samping dia. Misalnya ada temen yang ngejelek-jelekin kamu, dia nggak diem aja, tapi langsung pasang badan buat ngebelain. Kalau ada orang yang coba ngehormatin kamu, dia nggak ragu buat nunjukin keberpihakannya. Karena buat dia, ini bukan sekadar hubungan buat lucu-lucuan, tapi hubungan yang dia pengen jagain lama. Dan ingat, loyalitas itu bukan dibuktiin pas keadaan lagi adem ayem, tapi justru pas lagi ribet dan berat. Kamu juga bisa lihat loyalitasnya dari cara dia handle konflik. Semua pasangan pasti pernah ribut, tapi orang yang loyal nggak pakai ribut sebagai alasan buat cabut, cari pelarian, atau main games. Dia ribut buat nyelesain, bukan buat ninggalin. Dia nggak gampang ngancem. Ya udah, kita udahan aja, tiap ada masalah kecil. Sebaliknya, dia justru milih buat kerjain masalah itu bareng kamu, karena di kepalanya hubungan ini layak buat dilindungin. Dan gini gengs, orang yang serius tuh nggak perlu ngumbar aku setia kok tiap waktu. Karena kata-kata gampang, tapi bukti ada di pola, konsistensi, batasan yang jelas, sama komitmen yang nyata. Jadi kalau kamu lagi mikir posisi kamu ada di mana, jangan cuma denger janji manis, lihat aja polanya. Karena kalau dia benar-benar serius, loyalitas itu bukan pilihan, itu harga mati. Sebagai penutup guys, jadi intinya gini, kalau ada orang yang emang pengen hubungan serius, kamu nggak bakal dibikin bingung atau nebak-nebak. Dia bakal buktiin lewat konsistensi, rencana masa depan, keterbukaan emosi, ngeprioritasin kamu, ngenalin ke circle-nya, dukung pertumbuhan kamu, sampai nunjukin loyalitas yang nggak goyah. Semua itu bukan random act, tapi investasi yang nyata. Kesalahan banyak orang tuh sering ngecuekin tanda-tanda ini, malah ngejar yang cuma kasih sinyal, campur aduk. Stop buang energi buat yang bikin kamu bingung. Perhatiin polanya, karena kalau dia serius, kamu nggak perlu maksa komitmen. Komitmennya udah hadir dengan sendirinya. So guys, itu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa, gua nggak bosan-bosan ngingatin ke kalian. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.